إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, para ikhwah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Amalan Sunnah Setahun karya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah ta'ala di masalah berkaitan dengan taharah, yaitu bersuci pada konteksnya, yaitu konteks wudu. Tata cara wudu yang benar sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Penulis di sini menyebutkan beberapa dari keharusan yang dilakukan ketika berwudu, keharusan atau anjuran yang dilakukan ketika berwudu. Baik. Dikatakan oleh penulis hafizallah, yang pertama niat. Yang pertama niat. Di antara ajaran Nabi SAW dalam berwudu yaitu niat. Niat berwudu berarti kesungguhan dan kesengajaan hati untuk mengerjakan wudu dalam rangka melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Jadi meniatkan ibadah, meniatkan wudu ini sebagai ibadah, atau meniatkan sebagai penghilang hadas kecil, atau meniatkan sebagai pembolehan terhadap salat. Karena kata Nabi SAW, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Allah Ta'ala tidak menerima salat seorang dari kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu'atir Rasail Al-Kubra mengatakan, menurut kesepakatan para imam kaum muslimin, tempat niat itu di hati, bukan di lisan. Niat itu di hati, bukan lisan. Dalam seluruh masalah ibadah. Dalam seluruh masalah ibadah. Baik taharah bersuci, wudu, mandi junub dan semisalnya, tayamum dan lain-lain. Salat juga ibadah, di hati niatannya. Zakat, maka zakat cukup di hati, baik zakat fitr atau zakat mal dan lainnya, maka meniatkannya di hati. Adapun untuk mentakkid dan menguatkan ketika terjadi zakat fitr, dikuatkan kemudian salaman sama petugas zakat, maka yang menjadi ibrah adalah yang di hati. Ya, dan tidak harus dengan lisan. Ya. Itu zakat fitr. Begitu juga dengan zakat mal.
Makanya kalau antum menunaikan zakat mal, sudah sampai nisab, sudah sampai haulnya, ketika antum menyerahkan ke orang fakir atau miskin zakat tersebut, antum tidak harus mengucapkan bahwasanya ini adalah zakat. Enggak harus. Antum tidak harus memberitahukan kepada orang fakir dan miskin yang menerima zakat itu, Pak, maaf, ini ada zakat dari saya. Tidak harus. Tanpa bicara sedikit pun, itu tetap sah. Karena ibrahnya di hati. Zakat itu ibadah. Zakat itu ibadah. Kemudian puasa, niatannya juga di hati, tidak di lisan. Maka kalau mengatakan di malam hari untuk keesokan puasa, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala, maka hal tersebut tidak ada tuntunannya dalam Islam. Dan tidak ada hadis yang merangkai kalimat tersebut sebagai niatan, melainkan itu adalah perbuatan sebagian atau keputusan sebagian dari orang yang berilmu. Namun karena tidak ada contohnya dari Rasulullah dan para salaf, maka sebaiknya tidak perlu mengucapkan hal seperti itu. Yang penting kita tahu besok mau puasa, maka sudah cukup sebagai niatan. Begitu juga dengan haji. Memang ada kalimat labbaika umratan atau labbaika hajjan atau labbaika umratan wa hajjan. Tapi ini kata ulama Ahlus Sunnah, ini bukanlah melafalkan niat, melainkan ini adalah mencontoh kepada Nabi SAW, bukan dalam rangka sebagai pelafalan niat, melainkan karena inilah formalisasi yang dilakukan oleh Nabi SAW. Memerdekakan hamba sahaya juga tidak mesti dengan lisan. Berjihad tidak mesti dengan lisan niatannya. Yang penting di hati. Dan lainnya. Jika perkataan seseorang dengan lisannya berlainan dengan apa yang diniatkan dalam hatinya, maka yang dianggap oleh Allah adalah apa yang dia niatkan oleh hatinya, bukan apa yang diucapkannya. Ya. Dan seandainya seseorang berkata dengan lisannya disertai niat, tetapi niatnya tidak sampai ke hati, maka yang demikian tidak mencukupi menurut kesepakatan para imam kaum muslimin, karena niat adalah kesengajaan dan kesungguhan dalam hati. Sebenarnya cukup ketika antum tahu akan melakukan apa, maka itu sudah tergolong sebagai niat. Antum tahu antum akan melakukan ini, maka itu sudah tergolong sebagai niat. Walaupun mungkin jangka waktunya ada beberapa detik sebelum melakukan. Ya, misal antum ingin salat maghrib. Ya, ingin salat maghrib berjamaah. Dan masbuk, terlambat. Antum mendapati imam dalam posisi mungkin ruku atau sujud dan semisalnya, atau masih berdiri imamnya dan makmum, namun imam ini hampir-hampir selesai dari baca ayat, sehingga antum agak bergegas untuk menuju shaf terakhir dan ikutan salat berjamaah. Kan itu kan tiba-tiba agak percepat sampai di shaf langsung Allahu Akbar. Sebelum Allahu Akbar antum tidak melafalkan apa-apa. Tetapi niatan itu sudah terbit bahkan sejak kapan? Sejak sebelum masuk masjid. Bahkan sebelum wudu sekalipun di luar. Antum tahu bahwasanya habis wudu ini antum akan salat maghrib berjamaah. Maka itu sudah cukup menjadi niat. Dan itu wallahu alam pendapat yang lebih sahih, bahwasanya sebelum beramal perlu niat, namun tidak harus penghadiran atau terbitnya niat itu harus betul-betul sungguh-sungguh sebelum persis amalan, melainkan beberapa jenak sebelum beramal pun niat sudah dianggap. Niat sudah dianggap. Dan semua dari kita ketika datang ke masjid ini itu sudah ada niatan ingin salat maghrib. Ingin salat maghrib. Dan ketika parkir motor, wudu, kemudian dia tahu dia akan salat maghrib. Dan masuk ke masjid langsung ikutan salat berjamaah, dia tahu bahwa dia akan salat maghrib. Maka ini insyaallah sudah tercatat sebagai niat dan salatnya sah. Insyaallah seperti itu. Wallahu a'lam. Taib, kemudian yang kedua, beliau mengatakan tasmiyah, membaca bismillah sebelum wudu.
membaca bismillah sebelum wudu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada atau tidak sempurna wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah padanya. Jadi kalau tidak menyebut nama Allah, tidak baca bismillah sebelum wudu, itu tidak dianggap sempurna wudunya. Dalam salah satu pendapatnya, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan bahwa membaca bismillah pada saat berwudu, mandi junub dan tayamum hukumnya wajib. Ini pendapat Imam Ahmad dan beberapa dari ulama. Ya, seperti di antara salaf kita yaitu Abu Bakar, Al-Hasan Al-Basri dan Ishaq bin Rahawayh. Dan ini salah satu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya membaca bismillah sebelum wudu, sebelum mandi junub, sebelum tayamum itu wajib menurut beliau dan beberapa ulama lain. Makanya dalam kitab Al-Mughni kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, dalil mereka adalah hadis la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alaihi. Yaitu dalilnya tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah padanya. Maka kata Ibnu Qudamah, sesungguhnya kami berpendapat wajibnya membaca bismillah. Seandainya ia meninggalkannya karena lupa, maka bersucinya sah. Itu dalam salah satu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Wajib membaca bismillah sebelum wudu, sebelum mandi besar dan sebelum tayamum. Dan itu juga pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan hukum tasmiyah, yaitu membaca bismillah sebelum wudu ini adalah wajib. Dan ini pendapat madhab Zahiriyah, Ishaq bin Rahawayh dan lain-lainnya dari ulama. Dan penulis lebih condong ke pendapat mewajibkan baca bismillah sebelum apa? Sebelum wudu. Walaupun wallahu alam, Ana pribadi lebih condong ke pendapat yang mensunahkannya, dan itu pendapat jumhur ulama. Walaupun pendapat Imam Ahmad ini juga fihi hadzun min nazar, punya bagian untuk diperhatikan juga, karena mereka juga memakai dalil yang sama, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alaihi. Tapi pemahaman mereka yang mewajibkan baca bismillah sebelum wudu itu memahami hadis ini tidak sempurna, yaitu tidak sah wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah padanya kecuali kalau lupa. Adapun jumhur ulama memahami hadis ini tidak sempurna, maksudnya tidak sampai sempurna ganjarannya, namun secara keabsahan tetap sah orang yang wudu tidak menyebut nama Allah padanya. Dan itu pendapat jumhur yang lebih, ana pribadi lebih condong padanya. Ya. Namun yang mewajibkan pun kalau lupa membaca bismillah maka tidak masalah. Kalau lupa, ya. Adapun bagi mazhab Imam Ahmad, kalau sengaja meninggalkan bismillah sengaja, maka bagi beliau itu tidak sah wudunya. Baik. Kemudian yang ketiga, setelah pertama tadi yaitu niat, kedua, membaca bismillah sebelum wudu. Yang ketiga, membasuh kedua telapak tangan. Dan di sini dari Humran bin Abban bahwa Uthman meminta air wudu, lalu ia membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Kemudian beliau berkata, aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini. Membasuh atau mencuci tangan sebelum wudu, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah. Dan jumhur ulama mengatakan ini hukumnya sunnah dan lebih afdal sampai 3 kali kalau bisa. Ya, 3 kali. Kalau bisa. Sekali itu tidak masalah, 3 kali lebih afdal. Ini membasuh kedua telapak tangan. Ini namanya telapak tangan, ya. Jadi dibasuh, dicuci dulu sebelum memulai wudu, sebelum memulai anggota tubuh lainnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, madmadah dan istinsyaq. Madmadah dan istinsyaq. Ini ada 2 hal. Pertama, kumur-kumur, dan yang kedua istinsyaq, yaitu menghirup air ke dalam hidung. Ya, jadi ini sebenarnya satu paket.
Sebenarnya satu paket. Ya. Dan di sini ada 3 hal. Yang pertama kata beliau, menggabungkan antara berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung dengan satu telapak tangan. Menggabungkan antara kumur-kumur dan istinsyak. Digabungkan dengan satu telapak tangan, tangan kanan. Ya. Dari Abdullah bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa ada seseorang berkata kepadanya, "Tolong contohkan kepada kami cara wudunya Rasulullah SAW." Lalu Abdullah bin Zaid kan sahabat, jadi tahu bagaimana Rasulullah SAW dulu wudu. Lalu Abdullah bin Zaid meminta air di dalam bejana, "Tolong berikan saya air di dalam bejana." Kemudian ia menjelaskan sampai ucapannya, yaitu Abdullah bin Zaid berkumur-kumur dan menghirup air dari hidung, menghirup air ke hidung dari satu telapak tangan, dan beliau melakukan sebanyak 3 kali. Beliau melakukan demikian sebanyak 3 kali. Ya. Apa hukumnya berkumur-kumur dan istinsyak di awal wudu? Ya. Jumhur mengatakan sunnah. Dan dalam mazhab Imam Ahmad dikatakan ini wajib, dan yang lebih benar wallahu alam yaitu wajib. Wajib karena Rasulullah SAW dihikayatkan tidak pernah meninggalkan itu. Buktinya hadis Utsman bin Affan, hadis Ali bin Abi Thalib, hadis Zaid dan hadis Abdullah bin Zaid Al-Ansari yang sama, semuanya mencontohkan bagaimana Rasulullah SAW melakukan kumur-kumur dan juga istinsyak di awal wudu. Maka ini menunjukkan Rasulullah tidak meninggalkannya, karena itu dicontohkan oleh 3 sahabat itu dan sahabat lainnya. Maka hukumnya wallahu alam adalah wajib dan termasuk dalam rukun wudu. Adapun dalam mazhab Syafi'i maka hal ini bukan termasuk rukun. Namun yang lebih sahih wallahu alam yaitu ini termasuk rukun atau wajib. Sehingga harus kita itu kumur-kumur dan istinsyak di awal wudu. Ya. Taib, di sini ada yang kedua, yaitu kumur-kumur, al-madmadah. Dari Amr bin Yahya radhiyallahu anhu, dalam hadisnya beliau berkata, lalu Abdullah bin Zaid berkumur-kumur, menghirup air ke dalam hidung dan menyemburkannya, dilakukan 3 kali cidukan, 3 kali pengambilan air dalam berkumur-kumur. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, dalam hadis ini ada dalil yang jelas bahwa pendapat yang sahih lagi terpilih dan sesuai sunnah adalah berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung dari 3 cidukan. Dan dari setiap cidukan ia berkumur-kumur dan menghirup ke air ke hidung. Jadi menjamak keduanya. Itu yang paling afdal. Nanti akan saya sebutkan tata cara, beberapa model tata cara melakukan ini semua. Kemudian ada istinsyak. Istinsyak dan istinthar. Istinsyak itu menghirup air ke dalam hidung. Istinthar itu menyemburkan atau mengeluarkan air yang tadinya di hidung keluar, jadi dia beserta mungkin dengan kotoran-kotorannya. Istinsyak memasukkan air ke dalam hidung dan menghirupnya dengan sekali nafas sampai ke dalam hidung yang paling ujung kalau memang bisa. Ya, kalau bisa. Adapun kalau ingusan, flu mungkin susah. Maka semampunya saja. Sedangkan istinthar ialah mengeluarkan atau menyemburkan air dari hidung sesudah menghirupnya. Itu istinthar. Jadi ketika menghirup itu jangan diniatkan untuk minum atau enggak dikeluarin, jangan, dikeluarkan. Nah, di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma yantathir." Jika salah seorang dari kalian berwudu, maka hiruplah air ke dalam hidungnya, kemudian semburkanlah. Jadi dikeluarkan. Dianjurkan juga bersungguh-sungguh menghirup air ke dalam hidung bila dalam keadaan tidak berpuasa. Berdasarkan hadis Laqit bin Sabirah. Beliau berkata, aku berkata, "Ya Rasulullah, beritahukanlah kepada saya bagaimana wudu itu." Maka beliau berkata, "Asbigh al-wudu." Sempurnakanlah wudu baik-baik. Wa khallil bainal asabi'. Sela-selalah jari jemari. Ya.
Menyela jari jemari ada dua hukum. Hukum pertama sunnah, ketika dia tahu air tetap masuk walaupun tanpa disela, maka nyela-nyela ini sunnah. Hukum kedua wajib. Wajib ketika ternyata tangannya berbuku dan kalau tidak disela-sela air nggak kena tuh ke bilik-biliknya, maka wajib untuk menyela-nyela. Begitu juga dengan jemari kaki. Hukumnya sama. Bisa sunnah ketika kita mencuci kaki tanpa disela jari jemari itu tetap air masuk, maka ini sunnah tetap disela-sela. Adapun kalau kakinya jarak antar jemari itu rapat dan kalau tidak disela air nggak masuk ke dalam kerapatan itu, maka hukumnya wajib untuk menyela-nyela. Gitu hukumnya jemaah. Maka hukum takhlil bainal asabi', menyela antara jemari, ini hukumnya kontekstual sesuai dengan bagaimana keadaan jari-jari itu. Ya. Wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'imah. Dan bersungguh-sungguhlah engkau dalam menghirup air ke dalam hidung kecuali jika engkau sedang berpuasa. Malah itu dilarang. Ketika sedang puasa, maka istinsyaknya itu perlahan saja agar jangan sampai semakin ke atas sehingga terminum nanti bisa membatalkan puasanya. Maka berdasarkan dalil-dalil tadi, jelaslah bagi kita bahwa berkumur-kumur dan istinthar ke hidung hukumnya wajib. Itu yang sahih. Itu yang lebih sahih. Itu yang lebih sahih. Dan bagaimana caranya? Di sini dikatakan istinsyak itu menggunakan tangan kanan. Istinthar menggunakan tangan kiri. Jadi kalau misalnya ini adalah air wudu, ya misalnya ini tergenanglah di sini air, ya kemudian kita bisa menjama antara kumur-kumur dan istinsyak. Anggap istinsyak. Maka ini kan dengan tangan kanan mengeluarkan air yang sudah ada di dalam, menyemburkannya itu dengan sedikit menyempitkan ya hidung dengan tangan kiri, dengan ini atau dengan ini atau gini terserah. Al-muhim dengan tangan kiri. Itu tata cara yang benar. Awal-awal bagi orang yang mungkin tidak melakukan istinsyak atau istinthar, repot mungkin. Apalagi kalau menggabungkan satu cidukan untuk kumur-kumur dan istinsyak juga. Awal-awal mungkin gak kebayang bagi dirinya. Tapi wallahi kalau misalnya seseorang di kalbunya terbit keinginan untuk ikut dengan sunnah Nabi SAW, sesuatu yang belum terbayang akan mudah nanti melakukannya insyaAllah. Yang penting dia ada niatan pengen ikut dengan Nabi SAW. Siapapun yang pengen ikut Nabi SAW, yang tadinya dikhayalkan berat sunnah tersebut, ternyata kalau diamalkan, diusahakan, ternyata ringan juga. Ringan, wallahi ringan. Terbiasa bahkan. Apalagi itu bernilai pahala dan berkah. Ya. Dengan tangan kiri mengeluarkannya. Dari Abdul Khair radhiyallahu rahimahullah, dia berkata, kami pernah duduk memperhatikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang sedang berwudu. Ia lalu memasukkan tangan kanannya ke dalam air, kan dulu kan pakai bejana, bukan pakai keran. Ini tangan kanan, kemudian memenuhi mulutnya kumur-kumur dengan air. Beliau berkumur-kumur sekaligus sambil menghirup air ke dalam hidungnya, kemudian menghembuskannya dengan tangan kiri. Artinya gimana nih? Yaitu ini air dia bawa ke kumur-kumur dulu dan pasti ada sisa ke hidung. Terus dikeluarkan selagi dia masih kumur-kumur. Jadi kumur-kumur ini lebih awal masuknya dan paling akhir dikeluarkannya. Istinsyak lebih akhir dimasukkan dan lebih awal dikeluarkan istinthar. Begitu. Ini dilakukan sebanyak 3 kali oleh Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian beliau berkata, barang siapa yang ingin melihat cara bersucinya Rasulullah SAW, maka seperti inilah cara bersuci beliau alaihissalam. Baik, kata para fuqaha, kata para ahli fikih, untuk masalah ini kumur-kumur dan menghirup air ke hidung itu bisa ada 3 cara. Bisa ada 3 cara. Cara yang paling afdal, cara pertama,
Kemudian ada cara kedua dan ketiga. Namun yang paling afdal adalah yang pertama, yang sesuai persis dengan bagaimana Nabi SAW sebagaimana dihikayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Cara pertama bagaimana? Cara pertama menggabungkan satu cidukan untuk kumur-kumur dan istinsyaq istinthar. Itu cara pertama. Cara kedua yaitu kumur-kumur dulu, ciduk, kemudian kumur-kumur. Ciduk, kemudian istinsyaq. Ciduk, kemudian kumur-kumur. Ciduk, kemudian istinsyaq. Sampai 3 kali. Berapa kali cidukan yang kedua ini? Berapa kali jemaah? 6 kali cidukan. Baik. 6 kali cidukan, kumur-kumur dulu, istinsyaq. Kumur-kumur, istinsyaq. Kumur-kumur, istinsyaq. 6 kali cidukan. Beda air semuanya. Cara ketiga, kumur-kumur dulu 3 kali, 3 cidukan. Kemudian istinsyaq 3 kali, 3 cidukan. Berapa cidukan berarti yang nomor 3? Berapa cidukan ikhwan? 6 cidukan. Adapun nomor pertama, berapa kali cidukan air? Hanya 3. Karena nomor pertama ini menggabungkan antara kumur-kumur dan istinsyaq langsung. Dan nomor pertama ini yang lebih afdal. Karena inilah yang paling tepat sebagaimana Nabi SAW melakukannya. Ada 3 cara. Kalau misalnya nomor pertama ini masih agak sulit bagi sebagian orang, boleh dia pakai nomor kedua atau ketiga, silahkan. Ya, cuman dia harus nomor 2 dan 3 itu kan harus 6 kali cidukan. Jadi cukup lama juga. Adapun yang sudah terbiasa nomor pertama, maka ini paling afdal. Nomor pertama ini gimana caranya tadi? Ambillah tangan kanan, Pak, bukan kayak gini. Malah kayak gini malah tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tapi tangan kanan. Masukkan kumur-kumur, buat kumur-kumur air. Masukkan kumur-kumur air, kemudian dihirup air dengan air yang tersisa ini, dihirup dengan hidungnya. Terus langsung dikeluarkan, gitu. Dan sementara ketika mengeluarkan air dari hidung, kondisi mulut itu masih apa? Masih kumur-kumur, masih ada air gitu loh. Gitu kan? Terus masih kumur-kumur, buang air kumur-kumurnya. Ya, ini minimal sekali kayak gini. Ya, tapi kalau mau lebih ke sunnah 3 kali. 3 kali, ya. Itu. Lakukan hal tersebut. Coba yang mungkin di antara kita yang belum terlatih untuk ini, latihlah diri kita untuk bisa melakukan sunnah ini. Semoga insya Allah bermanfaat, ya. Yang kelima, membasuh wajah. Setelah kumur-kumur dan istinsyaq, maka membasuh wajah adalah amalan rukun anggota wudu. Ya, membasuh wajah artinya mengalirkan air ke wajah dengan kedua tangan, mengalirkan air ke wajah dengan kedua tangan. Batas panjang wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut di kepala, atas dahi atau kening normalnya manusia, ya, sampai kening ini, sampai tempat sampai kening ini kening, maksudnya sampai tempat tumbuhnya jenggot dan dagu. Umumnya orang di sini dagu, ya, tempat tumbuhnya. Itu dari segi tinggi, atas ke bawah. Dari segi lebar, maka dari pinggir telinga sampai pinggir telinga. Ya. Makanya ini termasuk apa? Termasuk wajah. Makanya sebagian ulama menganggap ini termasuk jenggot. Kalau bisa tidak dicukur kalau bisa. Ya, tapi kadang-kadang tukang cukur langsung nyukur gitu aja, ya. Kalau bisa, tidak dicukur kalau bisa, ya. Dan dari sini, dari pinggir telinga sini, ini basahin di sini basah, ya. Dan masuk pula sendi-sendi antara jenggot dan telinga, ya, antara jenggot dan telinga. Pokoknya al-muhim di sini jenggot juga masuk, itu wajah. Nah, jadi yang dinamakan jenggot di sini nih, yang tumbuh di sini nih di pipi jenggot, di pipi jenggot. Adapun ini kumis, kita tahu semua itu, nggak usah diajarin kalau gitu ya. Di sini jenggotnya, kalau ada tumbuh di sini nih, ini bulu-bulu, ini jenggot. Makanya kalau antum di tukang cukur, kalau bisa ini jangan dipotong, karena bagi banyak tukang cukur ini seperti benalu, merusak pemandangan. Dah, tiba-tiba dicukur aja, jangan, ini jenggot, ya. Kalau misalnya tumbuhnya di sini, ya, maka ini bukan jenggot. Ya, saya punya teman,
Di dagu nggak ada jenggot, di sini ada jenggot. Tompel bukan, jenggot bukan. Wallahu alam, itu ciptaan Allah seperti itu. Ya di sini dia, ya nggak tahu kenapa bisa begitu. Wallahu alam. Tapi ini bukan jenggot, makanya kalau dicabut nggak apa-apa. Adapun yang seperti ini di dagu, maka ini termasuk jenggot. Di pipi termasuk jenggot. Dan adapun di sini anfaqah, maka ini beda dengan jenggot. Ulama berbeda pendapat mengenai mencukur ini boleh atau tidak. Kalau Anda lebih condong ke pendapat yang membolehkannya karena ini bukan termasuk jenggot. Ini sebelah sini mulut ya, ini bukan termasuk jenggot. Adapun di sini udah termasuk jenggot. Ya. Baik. Allah Ta'ala berfirman, "Faghsilu wujuhakum." Maka basuhlah oleh kalian wajah kalian. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Humran bin Abban radhiyallahu anhu bahwa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu meminta air wudu. Lalu menyebutkan sifat wudu Nabi SAW. Kemudian beliau berkata, atau diceritakan beliau melakukan thumma ghassala wajhahu 3 marrat. Kemudian Rasulullah SAW membasuh wajahnya 3 kali. Sunnahnya 3 kali, fardu atau wajibnya sekali. Maka kalau mengusap wajah hanya sekali, maka dia sudah mencukupi kewajiban. Adapun mau 2 atau 3, maka itu adalah sunnah. Disunnahkan takhlilul lihyah, disunahkan menyela-nyela atau mencuci jenggot ketika wudu. Dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyela-nyela jenggotnya ketika wudu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berwudu, beliau mengambil seciduk air di telapak tangan beliau. Kemudian beliau sengaja memasukkannya ke bawah dagu, lalu beliau menyela-nyela jenggotnya dengan air itu seraya bersabda, "Beginilah Rabbku menyuruh diriku." Baik. Masalah takhlilul lihyah ada 2 hukum. Menyela jenggot ada 2 hukum. Hukum pertama wajib, hukum kedua sunnah. Ya, menyela jenggot ada 2 hukum. Hukum pertama wajib dan hukum kedua sunnah. Kapan menyela jenggot itu wajib dan kapan menyela jenggot itu sunnah? Dilihat dari bagaimana jenggotnya. Tapi kalau misalnya jenggotnya itu lebat, maka wajib untuk disela ketika wudu. Kalau tidak, maka tidak dianggap apa? Sah wudunya. Kalau jenggotnya lebat. Kalau jenggotnya tidak lebat, maka tidak wajib untuk menyela jenggotnya. Kalau dia meninggalkan menyela jenggotnya karena tidak lebat, maka wudunya tetap sah karena hanya meninggalkan sunnah. Ya. Diulangi, kalau misalnya jenggotnya lebat, maka wajib disela-sela. Kalau jenggotnya tidak lebat, maka tidak wajib disela-sela. Sekarang apa batasan bagaimana mengatakan jenggot itu lebat atau tidak gitu loh, itu masalahnya. Maka lebatnya jenggot itu dilihat apakah gundukan jenggot apa? Kok gundukan sih? Apakah rindangnya jenggotnya itu membuat tidak terlihat basyarahnya, kulit di balik jenggot kelihatan enggak? Nah, misalnya begini, antum bisa ngeliat enggak kulit di balik jenggot ini? Enggak bisa ngeliat, maka ini udah termasuk lebat sehingga tidak wajib untuk mentakhlil, yaitu menyela-nyela. Kayak misalnya ana wudu muka ini sunnah. Kalau cuman gini, tapi wajibnya apa? Diusap bagian zahir dari jenggot. Adapun takhlil itu kayak gini. Ini takhlil ikhwan. Ini takhlil. Menyela-nyela kayak gini. Adapun mengusap kayak gini itu wajib ketika dia punya jenggot lebat. Ya, itu bedanya. Adapun kalau jenggotnya cuma beberapa helai, itu pun potensi copotnya juga lebih besar. Maka wajib untuk apa? Takhlil. Misalnya ya barometer kan tadi apa? Yaitu ketika dia gini, ya kelihatan basyarahnya. Atau dia punya jenggot tapi jenggot halus. Dan jenggot halus ini kelihatan kulitnya gitu. Maka dia wajib mentakhlil. Supaya kena semua bagian dari jenggotnya. Wajib seperti itu. Ya begitu. Taib, wajib seperti itu. Bagaimana kalau misalnya jenggotnya seorang besar seperti ini? Apakah wajib takhlil? Tidak wajib takhlil.
tidak wajib takhlil kecuali kalau dia mandi junub. Maka wajib dia mentakhlil supaya semua kena dengan air kalau mandi junub. Kalau wudu tidak wajib. Ya, tapi dia cukup wajib apa? Mengusap bagian yang zahir dari jenggot tersebut. Ya. Karena jenggot itu, bulu, rambut itu pada asalnya adalah kulit sebenarnya. Itu adalah kulit. Ya. Dan jenggot itu apa yang ada pada wajah. Adapun bulu yang ada di leher bukan jenggot. Ya. Maka apa yang ada di wajah itu semua dibasuh. Nah, kalau misalnya sedikit jenggotnya. Begitu ya, ikhwah. Yang keenam, membasuh kedua tangan sampai siku. Ini fardu, rukun. Siku yaitu sendi, tempat persambungan antara lengan bawah dengan lengan atas. Membasuh kedua tangan sampai siku. Allah Ta'ala berfirman, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tanganmu sampai ke siku. Dari Humran bin Abban radhiyallahu anhu bahwasanya Uthman radhiyallahu anhu meminta air untuk berwudu, lalu beliau menyebutkan tata cara wudu Nabi SAW. Kemudian Humran berkata, kemudian ia membasuh tangan kanannya sampai siku 3 kali, kemudian membasuh tangan kirinya sampai siku 3 kali, seperti itu sama. Sebagian ulama berpendapat bahwa siku termasuk bagian yang wajib dibasuh ketika membasuh kedua tangan. Dan ada juga ulama yang tidak berpendapat demikian. Dan yang benar wallahu alam bahwa siku termasuk bagian yang wajib dibasuh. Ini yang sahih. Ini yang sahih. Jadi siku juga wajib dibasuh. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah SAW idza tawaddaa adara al-ma'a 'ala mirfaqaihi." Rasulullah SAW kalau berwudu, beliau mengedarkan air di atas kedua sikunya supaya jangan sampai luput. Jangan sampai kering. Ya, jadi mengedarkan air menunjukkan bahwa Nabi SAW membasuh tangannya dengan dimulai dari siku hingga ke ujung-ujung jari. Ini juga boleh seperti ini. Maka ada dua cara dalam apa? Mewudukan atau membasuh tangan. Cara pertama, dan ini lebih afdal, yaitu dimulai dari ini. Gini. Cara yang kedua seperti ini, namun yang lebih afdal yang ini. Ya, pemahaman hadis ini mengedarkan adarul ma'ala mirfaqai bisa aja kayak gini, kemudian ini dicuci ya, supaya kena semuanya nih. Karena takutnya luput. Nah, kalau misalnya antum sudah benar wudunya semua sampai sini, namun tak selang lama setelah wudu antum lihat bagian sini kering. Ini bagian yang paling mudah kering di sini nih. Ya, dan keringnya dia biasanya karena terkena dengan pakaian lengan. Ya, karena kadang-kadang lengan panjang kita lipat-lipat gini, terus habis wudu kan biasanya kita inin kaki, ini kena nih. Sehingga ini kering. Apakah kita mengulang? Enggak perlu mengulang. Antum telah selesai melaksanakan pembasuhan tangan dengan baik. Maka keringnya setelah wudu itu tidak masalah insyaallah taala. Ya, seperti itu. Ikhwana, sepertinya hanya bisa sampai Isya boleh, karena qadarullah agak capek juga ya, karena dari pagi ada banyak aktivitas ya. Dari subuh bahkan mungkin kita hanya sampai Isya, dan ba'da Isya ana tidak lanjut. Tapi kalau antum mau lanjut duduk di sini enggak apa-apa, ana enggak lanjut. Antum mau lanjut enggak apa-apa. Atau antum mau gantiin ana juga boleh, enggak masalah. Bukunya tinggal di sini juga enggak apa-apa. Ya, mungkin kita sampai Isya sini aja. Jazakumullahu khair jaza atas kehadiran antum semua. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.